Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan membahas tes formatif modul 1 KB1. Nomor 1, seorang guru mengajar dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengar. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Nah, ini jawabannya adalah E. Behavioristik. Penjelasannya sebagai berikut. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Guru sebagai yang memberikan stimulus kepada peserta didik, dan siswa atau peserta didik harus mampu merespon setiap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kecenderungan ini siswa atau peserta didik pasif dan guru lebih dominan dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar tersebut. Jadi jawabannya adalah behavioristik. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah manusia yang ideal, pembentukan manusia yang ideal. Ini jawabannya kita lihat dulu. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Ini jawabannya adalah A. Kita lihat, manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Di sini kata aktualisasi diri menunjukkan siswa harus mampu berbaur dengan lingkungan masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan cara kegiatan bakti sosial. Selanjutnya, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Ini praktik pendidikan. Jawabannya adalah Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Selanjutnya, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah, nah jawabannya adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Artinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Jadi cita-cita seorang siswa ini harus tertanam sejak dini. Guru hanya bisa mengarahkan, mengidentifikasi karakter-karakter dari anak. Adapun sikap yang diambil itu tentunya kembali lagi kepada peserta didik. Ada yang bercita-cita ingin menjadi TNI, Polri, guru, dan lain-lain. Selanjutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, nah ini kita lihat jawabannya adalah
meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kita lihat landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan. Melalui studi pendidikan, diperoleh pemahaman tentang landasan pendidikan yang akan dijadikan sebagai titik tolak dalam praktik pendidikan yang akan dilaksanakan. Ini artinya melalui sebuah studi pendidikan. Contohnya adalah PPG, ini adalah salah satu bentuk studi pendidikan. Kemudian sehingga ini mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Selanjutnya, berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah, untuk jawabannya adalah C. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ini landasan historis. Coba kita cek pembahasannya. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memiliki 6 fase. Landasan sosiologis bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa, sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Sedangkan landasan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, Tutwuri Handayani yaitu semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ini digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat, sebagai salah satu tokoh kebangkitan bangsa ya setelah 1908, sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik dan dijadikan semboyan pada logo Kementerian Pendidikan Nasional, karena ini mengacu kepada tinjauan historis tadi, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah, nah ini jawabannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita lihat jawabannya. Nah, landasan material lebih bersifat fisik atau berwujud seperti sarana prasarana peserta didik dan lingkungan. Sedangkan landasan konseptual lebih bersifat asumsi atau teori. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan teori pendidikan. Kemudian selanjutnya, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan. Nah, ini jawabannya adalah psikologi pendidikan, karena ini kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan usia peserta didik dari mulai 0 sampai 2 tahun, kemudian dari 2 tahun sampai 7 tahun, dari 7 tahun sampai 11 tahun, dari 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, ini kaitannya dengan psikologi pendidikan. Selanjutnya, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh. Nah, ini sudah jelas ya, landasan religius. Nah, karena kaitannya dengan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tujuannya agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah landasan religius. Selanjutnya,
Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, pada hakikatnya menanamkan pada anak ini sudah jelas kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketika anak sholat 5 waktu tepat waktu, ini menunjukkan anak disiplin dan melaksanakan kewajibannya itu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu saja pembahasan tes formatif modul 1 KB1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.